Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini perkenalkan saya Arif Yuda Wahyudi akan mempresentasikan ataupun mereview artikel, meringkas artikel dari Dr. Purnomo MT, Dr. Agus Purnomo MT sebagai asesmen akhir semester. Baik, saya share screen. Eh, Judul yang diambil adalah Incorporating Time Value of Money into Lot Sizing Decision for Improved Supply Chain Performance. Baik, saya mulai dari abstrak. Dalam penelitian ini mengembangkan atau meningkatkan model lot sizing yang lebih baik dengan memasukkan nilai dari uang pada MRP atau Material Requirement Planning. Metode yang dipropos atau diusulkan yaitu dengan metode silver mill. Jika di berdasarkan pendekatan tradisional yang diterapkan di 5 produsen manufaktur, hasilnya menunjukkan pengurangan biaya persediaan sebesar 1,78% dalam jangka 2 tahun. Jadi penelitian ini berkontribusi dengan mengatasi keterbatasan model MRP, dan meningkatkan efisiensi pada rantai pasok. Berikutnya, sebagai pendahuluan bahwa MRP adalah metode yang banyak digunakan untuk menentukan jenis atau kuantiti dan waktu pemesanan material yang diperoleh untuk memenuhi persyaratan barang jadi yang dituangkan dalam perencanaan atau rencana produksi. MRP saat ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang untuk biaya persediaan. Saat ini pun para akademisi belum melakukan penelitian. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk mengembangkan atau memperbaiki model lot sizing pada MRP. Literatur review yang saya dapat saya sampaikan adalah bahwa semakin kompleksnya rantai pasok sehingga dapat meningkatkan harga, meningkatkan lead time dan kekurangan bahan baku ya untuk dapat akhirnya dapat memerlukan pengendalian persediaan. Sebenarnya perusahaan dapat meminimalkan biaya persediaan, namun akibatnya pelanggan mungkin dapat kecewa atau tidak puas karena ketidakadanya stok produk habis di pasaran. Oleh karena itu, upaya dilakukan perusahaan adalah mengoptimalkan inventaris atau persediaan sambil mempertahankan layanan pelanggan. Kemudian manajemen harus merancang lot sizing pesanan untuk bisa meminimalkan total biaya persediaan. Yang kedua, memenuhi tingkat pesanan yang lebih signifikan dengan siklus pesanan yang lebih pendek. Metodologi yang digunakan adalah Silver Mills conventional method ataupun yang konvensional dan yang diusulkan dengan perhitungan yang dilakukan di dua metode ini. Hasilnya bahwa total cost inventory pada MRP dengan konvensional itu lebih le- lebih murah atau lebih kecil ya. Jadi beberapa komponen dari 5 perusahaan yang disurvei ataupun dilakukan penelitian, ini perusahaan lensa kebetulan, contohnya intraocular lens itu biayanya berkurang sebesar 21.540.34 secara total dari beberapa komponen, semua komponen ini
terdapat perbedaan atau penghematan sebesar 95.569.526. Kemudian dari penelitian ini dapat kita diskusikan bahwa dengan metode silver mill yang diusulkan, penghematan biaya tadi yang saya sampaikan eh, lebih rendah atau biaya persediaannya lebih rendah sebesar 90.569.526 atau 1,78%. Penelitian ini juga menganjurkan manajer produksi untuk merancang eh, lot sizing pesanan bahan baku yang mempertimbangkan time value of money atau nilai waktu uang agar biaya persediaan lebih efisien dan kinerja supply chain management lebih meningkat. Kenapa hal ini sangat penting bagi kinerja supply chain management di bidang manufaktur? Yang pertama, eh, eh, manufaktur sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Yang kedua, bahwa manufaktur menjadi komponen produktif penyumbang yang sangat produktif ya pada perekonomian Indonesia. Kesimpulannya bahwa metode load sizing silver mill yang diusulkan menggabungkan nilai waktu uang ke dalam keputusan MRP dapat menghemat biaya persediaan sebesar 1,78% selama 2 tahun dengan peningkatan kinerja yang konsisten di bawah biaya penyimpanan dan biaya setup. Eh, yang kedua, yang berikutnya atau manajer perusahaan dapat mengambil keputusan ini untuk mengurangi biaya persediaan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan eh, ataupun supply chain management. Yang terakhir, kami berpendapat dengan artikel ini bahwa penelitian ini adalah hal kebaruan di bidang inventory yang dapat mengatasi gap yang ada selama ini. Yang kedua, penelitian ini dapat diterapkan atau diuji di beberapa perusahaan lainnya untuk menguji metode silver mill ini yang diusulkan ini tepat ataupun angkanya lebih sama dengan penelitian sebelumnya. Demikian resume dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.